Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Alna. Hari ini kita akan belajar bersama dengan tema Siap Menjadi Anak Soleh. Oh iya adik-adik, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk adik-adik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Adik-adik, kalian tahu nggak Rasulullah itu adalah teladan bagi umat Islam. Semua perkataan dan perbuatannya sangat terpuji. Makanya yuk kita teladani akhlak Rasulullah dengan cara membiasakan berperilaku terpuji. Bentuk perilaku terpuji yang pertama adalah bersikap jujur. Nah adik-adik, coba kalian perhatikan, ketika ujian pasti ada teman yang sangat berkonsentrasi mengerjakan soal. Ada juga teman yang sedang gelisah menunggu kesempatan untuk tanya kanan dan kiri. Dan ada juga teman yang mencari kesempatan untuk membuka contekan. Disitulah terlihat sikap kejujuran dan ketidakjujuran. Adik-adik, jujur adalah perilaku yang berpegang teguh pada kebenaran. Jadi, orang yang jujur, perbuatan dan ucapannya akan selalu benar. Adik-adik, kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Makna dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata jujur. Tidak termaksud orang yang beriman jika berkata dusta. Adik-adik, ada nggak yang tahu mengapa kita harus bersikap jujur? Jadi adik-adik, mengapa kita harus jujur? Yang pertama, karena kejujuran menghasilkan kemuliaan. Kedua, kejujuran menciptakan perdamaian. Dan yang ketiga, kejujuran dapat mempererat persaudaraan. Perilaku terpuji yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya. Nah adik-adik, siapa sih orang yang harus paling dihormati? Orang itu adalah orang yang paling banyak berjasa di hidup kalian, seperti orang tua, guru, dan anggota keluarga seperti kakak. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Bentuk dari akhlak yang terpuji
Yang ketiga adalah indahnya saling menghargai. Adik-adik, bentuk dari saling menghargai adalah menghargai pendapat dan menghargai perbedaan pendapat. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 18, yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Lalu, bagaimana sih cara menghargai pendapat orang lain? Yuk kita simak sama-sama adik-adik. Yang pertama adalah mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, ketika orang lain sedang menyatakan pendapat, kita wajib untuk mendengarkannya. Meskipun kita tidak suka atau tidak sependapat dengan mereka, kita perlu mendengarkan pendapat mereka dengan baik. Tidak boleh mengabaikan pendapatnya. Misalnya, dengan mengobrol, berpura-pura mengantuk, ataupun bersikap yang tidak menyenangkan. Perbuatan itu semua harus kita hindari ya adik-adik. Nah, yang kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Apa sih maksudnya? Jadi begini adik-adik, meskipun kita tidak suka dengan pendapat teman kita tidak boleh menyalahkan mereka. Kita tidak bisa menilai pendapat dari sudut pandang kita saja. Kita perlu menanyakan alasan dari pendapat mereka. Cobalah untuk memahami jalan pikirannya. Jika tidak setuju, kita perlu menyampaikannya dengan baik agar tidak terkesan menyalahkan. Adik-adik, sikap menyalahkan pendapat orang lain ini perlu kita hindari, karena hal ini bisa menyebabkan pertentangan pendapat. Nah, yang ketiga adalah menyanggah pendapat dengan santun. Apa sih maksudnya? Jadi, ketidaksetujuan kita terhadap pendapat orang lain harus disampaikan dengan cara yang santun. Gunakan perkataan yang sopan. Misalnya, ucapkan maaf terlebih dahulu. Seperti, maaf, saya tidak sependapat dengan kamu. Adik-adik, perkataan yang santun itu adalah wujud kita menghargai pendapat orang lain loh. Hindari untuk menggunakan kata-kata yang kasar, tidak sopan, mengejek, menghina, dan kalimat lainnya. Semua perkataan tersebut hanya menimbulkan diskusi menjadi gaduh atau bahkan dapat menimbulkan pertengkaran. Nah, musyawarah merupakan cara mengambil keputusan bersama secara damai. Nah, yang keempat adalah mendukung pendapat yang benar. Apa sih maksudnya mendukung pendapat yang benar itu? Jadi, maksudnya semua pendapat itu perlu didengarkan dan diterima. Tapi pendapat yang kita jadikan keputusan bersama adalah pendapat yang kita kira paling benar. Nah, adik-adik, pendapat yang benar ini harus kita dukung meskipun ada orang yang tidak menyukainya. Pendapat yang bertentangan dengan aturan ataupun tata tertib tidak boleh kita pilih.
Karena setiap keputusan yang nantinya kita ambil harus mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Maka dari itu, adik-adik harus bijak dalam memilih pendapat. Harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang harus didukung dan mana yang harus dihindari. Selanjutnya, yang kelima adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Ketika sebuah keputusan telah ditetapkan, semua anggota wajib melaksanakannya. Kita tidak boleh mengingkari hasil dari musyawarah, meskipun pendapat kita tidak dipilih. Keputusan musyawarah harus dilaksanakan, karena ini merupakan bagian dari menghargai pendapat. Semua orang harus rela dan sungguh-sungguh dalam menjalankan hasil dari keputusan bersama. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap umat Islam memiliki kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk. Yang kedua adalah kebajikan adalah perbuatan yang memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, berbuat kebajikan sangat penting dilaksanakan sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, cara menghargai pendapat orang lain adalah dengan mendengarkan pendapat orang lain, tidak menyalahkan pendapat orang lain, menyanggah dengan santun pendapat dari orang lain, mendukung keputusan yang benar, dan yang terakhir, menjalankan hasil keputusan bersama. Nah, adik-adik, semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, menjadi ilmu baru untuk kalian, dan kemudian bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih cara untuk menghargai orang lain? Karena kita sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Pastinya kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu sangat penting untuk kita belajar menghargai orang lain. Asik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan syukur dan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik atas waktunya pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. See you next video.